Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2, sehingga bisa tampil pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan dengan materi batang pada hari ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimulai dari Ainil Putri, Arfan Yuza'a, Fuji Dwi Fahma, Karinda Ramadhani Suara, Rifani Fakhri, Intan Karida Rahayu. Tanpa memperpanjang kata pengantar, kami akan menampilkan presentasi kami pada hari ini yang berjudul Nutrisi dan Metabolisme pada Hewan. Pembacaan materi pertama, yaitu pertumbuhan batang, akan dibacakan oleh Ainil Putri. Kepada Ainil Putri dipersilahkan. Baiklah, saya Ainil Putri akan menjelaskan tentang pertumbuhan batang. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran pada tumbuhan yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan irreversibel atau tidak dapat kembali ke fungsi. Pertumbuhan pada diawali dengan bangkitnya cabang kemudian tumbuh menjadi tumbuh kecil. Setelah tumbuh hingga pada ukuran dan usia tertentu, akan berkembang membentuk bunga dan buah atau biji sebagai alat berkembang biakan. Terdapat dua macam pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan ada di daerah meristematis atau titik tumbuh, yaitu bagian yang mengandung jaringan meristem. Terdapat dua macam pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer, merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh berbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan di ujung akar. Dampak pertumbuhan primer ini adalah akar dan batang tumbuh lebih panjang atau lebih besar. Pertumbuhan primer merupakan atau memungkinkan akar untuk menembus tanah dan ujung batang menuju matahari. Akhirnya, bakal akar dan batang akan membentuk sistem akar dan sistem tajam. Daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama adalah daerah pembelahan, yaitu sel-sel di daerah ini aktif membelah atau meristematik. Yang kedua, daerah pemanjangan, yaitu sel-sel yang berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Yang ketiga adalah daerah diferensiasi, yaitu bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Sel-sel mengalami diferensiasi membentuk akar yang sebenarnya serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang tumbuhan dikutil dan gimnospermae. Sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah. Pembelahan ke arah dalam membentuk silem atau kayu, sedangkan pembelahan keluar membentuk floem atau kulit kayu. Dampaknya, aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar bertambah besar. Pada tumbuhan monokotil tidak mempunyai kambium, jadi tidak terjadi pertumbuhan secara sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan dikotil dan merupakan hasil aktivitas jaringan meristem sekunder. Pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan dikotil tidak berlangsung menatal sepanjang tahun karena dipengaruhi oleh musim. Pada musim kemarau, lapisan yang terbentuk lebih tipis dibandingkan saat musim hujan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu gen. Gen merupakan pembawaan sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, seperti bentuk tubuh, warna bunga, serta rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang mempunyai gen tumbuhan baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Kedua adalah hormon. Hormon merupakan zat
yang mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon punya pengaruh yang nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Hormon yang mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Misalnya ada auksin untuk memacu proses pemanjangan, pemelahan, dan diferensiasi sel. Selanjutnya ada hormon giberelin untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Ada etilen untuk pematangan buah dan perontokan daun. Selanjutnya ada sitokinin untuk pembelahan sel atau sitokinesis, seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Serta ada contoh lain seperti asam abisal, kaolin, asam traumalin, serta hormon lainnya. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua adalah cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Namun, keberadaan cahaya juga bisa menghambat pertumbuhan karena bisa merusak hormon auksin yang ada pada ujung batang. Selanjutnya ada air dan kelembapan. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan. Selanjutnya ada air dan kelembapan. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang bisa diserap oleh tumbuhan dan mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang keempat adalah suhu. Semua proses dalam tumbuhan dan perkembangan serta penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang terakhir adalah tanah. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan baik kalau kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari unsur hara. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lain, misalnya suhu, kandungan mineral, dan derajat keasaman atau pH. Itulah materi dari Pembacaan materi kedua, sifat dan fungsi batang oleh Fuji Dwi Fahma. Kepada Fuji dipersilahkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sifat dan fungsi pada batang. Sifat batang. Sifat batang yang pertama yaitu batang tumbuhan bersifat fototrofi atau memiliki arah pertumbuhan ke atas atau menuju cahaya. Yang kedua, sifat batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula berbentuk lain. Akan tetapi selalu bersifat actinomorph atau simetri radial. Yang ketiga, sifat batang selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan tidak terbatas. Yang keempat, sifat batang mengadakan percabangan selama hidupnya. Tidak digugurkan kecuali cabang atau ranting yang kecil. Yang kelima, sifat batang umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek seperti rumput dan waktu batang masih muda. Yang keenam, pertumbuhan batang umumnya tidak terbatas. Yang ketujuh, batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas yang jelas. Yang kedelapan, tumbuhan dikotil, ruas-ruas batangnya tidak terlihat dengan jelas. Yang kesembilan, beberapa jenis tumbuhan dapat dibedakan bagian lainnya, contohnya batang pohon kelapa. Sedangkan ada pula batang yang tertutup pelepah daunnya, contohnya batang tanaman jagung. Yang ke-10, tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, hanya terdiri atas tumbuhan kayu. Yang ke-11 yaitu tumbuhan angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup, terdiri atas tumbuhan yang mempunyai batang basah, batang rumput, batang mendong, dan batang berkayu. Akan tetapi, pada lumut daun atau bryophyta telah memiliki batang dengan struktur morfologi yang sederhana.
yaitu berbatang tunggal dengan tipe berkas protostel. Batang yang berstruktur kompleks dimiliki oleh tumbuhan paku atau Protodophyta dan tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Selanjutnya yaitu fungsi pada batang. Fungsi batang yang pertama yaitu mendukung bagian-bagian pada tumbuhan, yakni daun, bunga, dan juga buah. Yang kedua, fungsi batang merupakan suatu jalur transportasi air dan juga zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang ketiga, membantu suatu proses pernafasan dikarenakan oksigen tersebut dapat masuk ke lentisel. Yang keempat, fungsi pada batang yaitu tempat melekatnya suatu daun, bunga, dan juga buah. Yang kelima, batang berfungsi sebagai penopang dan juga sebagai penyokong sehingga tumbuhan tersebut tetap dapat berdiri tegak. Yang keenam, fungsi batang sebagai alat perkembangbiakan dengan secara vegetatif dengan menggunakan metode pencangkokan. Yang ketujuh, yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu. Pembacaan materi ketiga yaitu bentuk batang dan cabang oleh Arfan. Kepada Arfan dipersilahkan. Baiklah, untuk materi ketiga akan saya jelaskan yaitu bentuk batang dan cabang. Yang pertama, bentuk batang itu adalah bulat atau teres. Contohnya dapat kita bisa lihat di batang bambu, Bambusa sp, dan batang kelapa Cocos nucifera L. Bentuk batang yang ketiga adalah bentuk batang persegi angularis, yaitu bentuk batangnya itu seperti bangun segitiga. Contohnya adalah batang teki. Selanjutnya adalah bentuknya adalah persegi. Bentuk batang itu seperti segi empat. Contohnya dapat kita lihat di batang markisa. Gambarnya bisa dapat kita lihat di sini bahwa batang markisa itu berbentuk segi empat. Selanjutnya adalah pipih, biasanya melebar menyerupai daun yang mengambil alih fungsi daun. Contohnya dapat kita lihat di jakang. Batang jakang ini berbentuk pipih dan tipis. Selanjutnya dapat kita lihat di pipih seperti melebar atau ia tuh mengambil alih fungsi daun. Dapat kita lihat di kaktus atau Placodium. Selanjutnya bentuk cabang. Bentuk cabang yang besar yang biasanya langsung keluar dari batang pokok lazimnya disebut dalam rumus, sedang cabang-cabang kecil dinamakan ranting ramulus. Sifat cabang yaitu geragi atau stolo, yaitu cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh merayap dan buku-bukunya ke atas keluar tunas, baru dan ke bawah tumbuh akar-akar. Cabang ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu merayap di atas tanah, misalnya daun kaki kuda, Cantella asiatica, Arbe fragaria pesca L. Merayap di dalam tanah, misalnya teki, Ceiperus rotundus, atau kentang Solanum tuberosum L. Yang kedua adalah wiwilan atau tunas air, Virga singularis. Cabang yang biasanya tumbuh cepat dengan ruas-ruas yang panjang dan seringkali berasal dari kuncup yang tidur atau kuncup-kuncup liar. Misalnya kopi, Coffea sp, dan pohon coklat, Theobroma cacao L. Selanjutnya adalah sirung panjang atau virga, yaitu cabang-cabang yang biasanya merupakan pendukung daun-daun dan mempunyai ruas-ruas yang cukup panjang. Pada cabang-cabang demikian ini tidak pernah dihasilkan bunga. Oleh sebab itu sering disebut pula cabang yang mandul atau steril. Pembacaan materi keempat akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya, saya, Intan Koridarayu, akan menjelaskan bagian keempat,
yaitu permukaan batang. Sebelum itu, kita perlu mengetahui pada tumbuh-tumbuhan yang tergolong pada kelas monokotil biasanya mempunyai batang yang besarnya dianggap tidak berubah dari pangkal sampai ke ujung. Sedangkan pada tumbuhan-tumbuhan dikotil, bentuk batang pada umumnya mengecil pada bagian atas yang dianggap sebagai suatu kerucut. Sesuai dengan pertumbuhan, ujung batang dan cabang-cabangnya. Bentuk batang sendiri biasanya dilihat dari penampang melintangnya. Berdasarkan hal ini, bentuk batang tumbuhan itu dibedakan menjadi 3, yaitu bulat, persegi, dan ubi. Batang bulat atau teres jika penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran. Yang kedua adalah batang persegi atau angularis, yaitu penampang melintang batang menunjukkan bangun segitiga dan segi 4. Sedangkan untuk batang pipih, penampang melintang batang yang terlihat biasanya berbentuk elips atau setengah lingkaran. Nah, dilihat dari permukaannya, batang tumbuh-tumbuhan juga memperlihatkan sifat macam-macam permukaan batang. Yang pertama ada licin, yang kedua berusuk, yang ketiga beralur, yang keempat bersayap, yang kelima berambut, yang keenam berduri, yang ketujuh memperlihatkan bekas-bekas daun, yang kedelapan memperlihatkan bekas-bekas daun pelumpuh, yang kesembilan memperlihatkan lentisel, dan yang kesepuluh adalah keadaan-keadaan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Permukaan pada batang yang pertama itu licin atau levis, itu biasanya terdapat pada batang jagung atau zemas. Yang seperti yang kita ketahui, batang jagung ketika kita pegang itu ada sedikit kasar dan permukaannya licin. Yang kedua adalah berusuk atau costatus, yaitu jika pada permukaannya terdapat rigi-rigi yang membujur, misalnya iler atau Colus scutelorioides. Yang ketiga ada beralur atau sulcatus, yaitu jika pada arah membujur batang terdapat alur-alur yang jelas, misalnya pada Cerus perevianus. Yang keempat ada bersayap, alatus, yang biasanya pada batang yang bersegi, tetapi pada sudut-sudutnya terdapat pelebaran yang tipis, misalnya pada gadung atau Dioscorea alata. Selanjutnya yang kelima ada berambut atau pilosus. Contohnya itu terdapat pada tembakau atau Nicotiana tabacum. Yang keenam ada berduri dengan nama latin spinosus, misalnya pada mawar. Seperti yang kita tahu, batang mawar adalah berduri. Yang ketujuh adalah memperlihatkan bekas-bekas daun, misalnya terdapat pada pepaya dan kelapa. Yang kedelapan adalah memperlihatkan bekas-bekas daun penumpu, misalnya nangka, Artocarpus integral, atau pluih. Yang kesembilan memperlihatkan lentisel, misalnya pada sengon atau Albizia stipulata. Dan yang ke-10 terakhir adalah keadaan-keadaan lain, misalnya lepasnya kerak atau bagian kulit mati, seperti yang terlihat pada jambu biji atau Psidium buah java. Sekian, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembacaan materi kelima oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifani Fari dengan NIM 20031044. Di sini saya akan melanjutkan serta menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang batang. Saya di sini melanjutkan menerangkan submateri tentang arah tumbuh batang dan cabang. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita ketahui dulu arah tumbuh batang itu ada 8 ya. Yang pertama ada tegak lurus, ada menggantung, ada berbaring,
menjalar, condong, mengangguk, memanjat, dan berbelit. Coba rekan-rekan bayangkan terlebih dahulu bagaimana arah-arah tumbuh batang itu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tegak lurus atau erectus. Tegak lurus atau erectus yaitu arah tumbuhnya itu lurus ke atas. Contohnya itu terdapat pada batang pohon kelapa ya. Nama latinnya itu Quercus nucifera. Lainnya ada dari batang pepaya dengan nama latin Serica papaya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Yang kedua yaitu arah tumbuh batang ada menggantung atau dependens pendulus. Menggantung biasanya tumbuhan ini menggantung terdapatnya di lereng-lereng jurang, di lereng-lereng atau di jurang, seperti pada Zebrina pendula, yaitu tanaman hias atau bisa juga dijadikan tanaman obat. Tumbuhan yang arah tumbuh batangnya menggantung ini hidup di tumbuhan lain sebagai epifit. Misalnya itu ada jenis anggrek, Orchidaceae. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Arah tumbuh batang yang ketiga yaitu ada berbaring atau humifusus. Humifusus sendiri batangnya itu terletak sejajar atau di permukaan tanah. Jadi hanya ujungnya aja yang membengkok ke atas. Bisa kita lihat ya di gambar, misalnya juga pada pada batang semangka dengan nama latin Citrullus vulgaris. Baiklah rekan-rekan, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu arah tumbuh batang yang keempat, menjalar atau merayap. Jadi jika batang berbaring dan menyentuh dengan tanah, nanti di antara nodus atau di antara buku-bukunya batang ini akan keluar akar-akar. Itu bisa kita lihat pada batang ubi jalar dengan nama latin Ipomea batatas. Oke, yang selanjutnya ada arah tumbuh batang yang kelima yaitu condong atau serong ke atas. Bisa juga itu serong ke atas. Di sini nanti pangkal batang itu seperti hendak berbaring, tetapi bagian lainnya itu membelok ke arah atas. Bisa kita lihat di batang pada kacang tanah ya. Selanjutnya ada arah tumbuh batang yang keempat yaitu mengangguk atau nutans. Ini bisa kita lihat pada tanaman bunga matahari. Yaitu kenapa dikatakan mengangguk, karena batangnya itu tumbuh dengan tegak lurus ke atas, tetapi nanti di ujung mungkin di bunganya itu membengkok ke bawah, jadi kan seperti menunduk begitu. Tumbuh batang selanjutnya yaitu memanjat. Ini nih yang ketujuh ya. Ya, memanjat ini dengan apa dia memanjat? Jadi jika batang tumbuh ke atas itu dia menggunakan penunjang agar dia tuh bisa memanjat. Penunjang ini dapat berupa benda mati ataupun tumbuhan lain. Ya, dan ketika naik ke atas batang menggunakan alat khusus untuk berpegangan pada penunjangnya. Jadi alat penunjang ini ada banyak macamnya, yaitu yang pertama ada alat perekat. Di sini bisa kita lihat di gambarnya langsung ya. Ini contohnya ada sirih kalau untuk akar pelekat maaf. Yang kedua di sini ada akar pembelit. Akar pembelit ini kita juga bisa lihat nih di gambarnya. Contohnya yaitu tumbuhan vanili. Selanjutnya yang ketiga ada cabang pembelit. Ya, cabang pembelit ini bisa kita lihat juga nih. Mungkin kalau nggak jelas nanti rekan-rekan bisa buka aja PPT-nya lagi. Karena kalau di video takutnya ini nggak jelas, nggak kelihatan gitu. Nah, ini untuk cabang pembelit ini ada contohnya di tanaman pare dan kundur. Atau bisa share di Google juga, nanti biar jelas gambarnya bisa di zoom. Yang keempat juga ada daun pembelit. Daun pembelit ini terdapat di kembang sungsang. Oke, selanjutnya ini masih ada yang kelima ada tangkai pembelit. Itu bisa kita lihat di tanaman kapri ya, di Visum sativum. Yang keenam berupa duri. Duri itu pada buah naga. Mungkin teman-teman pernah ngeliat ya. Selanjutnya itu yang ketujuh ada duri daun. Ini contoh tanamannya ya, bisa diperbesar nanti untuk lebih jelasnya. Lalu ada yang berupa seperti kait gitu. Itu terdapat pada tanaman gambir. Kita masuk ke slide terakhir dari arah tumbuh batang, yaitu yang terakhir ada membelit. Membelit di sini nanti terbagi dua, yaitu membelit ke kiri dan membelit ke kanan. Membelit apa sih maksudnya membelit ini? Membelit itu batangnya naik ke atas dengan menggunakan penunjang nanti seperti batang atau nanti ada besi bisa juga yang memanjat, akan tetapi tidak menggunakan alat khusus yang seperti memanjat tadi kan pakai ada alat khusus yang 8 itu ya, ada akar pelekat, akar pembelit, cabang pembelit, daun pembelit yang disebutkan tadi sebelumnya. Untuk
batang yang membelit ini dia tidak menggunakan alat-alat itu, melainkan batangnya sendiri yang naik dan melilit penunjangnya. Menurut arah melilitnya itu dibedakan lagi. Nanti ada membelit kanan, ada membelit kiri dulu ya. Ada membelit kiri dan ada membelit kanan. Kalau membelit kiri, nanti itu bisa terdapat pada kembang telang. Tuh nanti itu ada gambarnya ya di slide ini. Itu jika dilihat dari arah belitannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, karena dia ke kiri ya. Yang slide selanjutnya yang membelit ke kanannya lagi ya. Yang membelit ke kanan itu arah belitannya nanti sama jarum jam. Batang tumbuhan yang membelit ke kanan ini tidak banyak ditemukan biasanya sih ya. Misalnya itu pada tumbuhan gandum. Nih bisa kita lihat di gambar. Nanti kalau nggak jelas bisa dibuka lagi PPT-nya atau bisa di-share kembali, bisa share di Google. Nanti di-download gambarnya, nanti di zoom aja bisa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak salah dan mungkin ada beberapa kekeliruan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Pembacaan materi ke-6 oleh saya sendiri. Batang termodifikasi. Batang dapat memiliki fungsi tambahan yang berakibat pada berubahnya bentuk atau morfologi dari bentuk dasar menjadi bentuk yang lain. Beberapa bentuk modifikasi batang berdasarkan letak atau lokasinya, yaitu yang pertama, di bawah permukaan tanah, yang kedua, di permukaan tanah, dan yang ketiga, di atas permukaan tanah. Yang pertama, di bawah permukaan tanah, contohnya adalah rizoma atau akar rimpang, yang berarti batang mendatar, gemuk, dan berada di permukaan tanah atau di bawah permukaan dengan ruas-ruas pendek. Contohnya adalah jahe. Yang kedua adalah tuber atau umbi, merupakan pembekakan geragi atau rimpang karena bertambahnya fungsi sebagai penyimpan cadangan energi. Contohnya adalah kentang. Yang ketiga, bulbis atau umbi lapis. Cakram pada umbi lapis, suatu bentuk batang yang sangat pendek dan menjadi penyangga dari pangkal daun sukulen. Contohnya adalah bawang merah. Selanjutnya ada kormus, pangkal batang atau batang bulat pendek yang berada di tepat di bawah permukaan tanah. Bonggol yang memiliki fungsi tambahan sebagai tempat cadangan energi disebut sebagai bonggol umbi. Contohnya adalah gladior atau ganyong. Yang berada di permukaan tanah, contoh pertama adalah stolon geragi atau runner, yang merupakan suatu cabang khusus yang menjalar di permukaan atau di bawah permukaan tanah dengan ruas yang panjang dan pada bukunya lalu muncul tunas daun atau akar. Contohnya adalah rumput teki atau semanggi. Selanjutnya ada offset atau geragi air, suatu cabang khusus yang menjalar di permukaan atau di bawah permukaan tanah dengan ruas yang panjang dan pada bukunya lalu muncul tunas atau daun atau akar. Contohnya adalah batang teratai. Yang ketiga ada di atas permukaan tanah. Contoh pertama adalah tendril atau sulur, merupakan modifikasi dari bagian daun yang digunakan oleh tanaman merambat untuk bergantung ke penyangga. Jenis tanaman merambat yang menggunakan tendril untuk bertahan hidup dapat memperoleh cahaya matahari setelah melekatkan tubuhnya dengan sulur pada struktur lain yang terpapar sinar matahari. Contohnya adalah anggur dan markisa. Selanjutnya ada thorn atau duri. Duri dapat berasal dari modifikasi organ pokok tumbuhan seperti daun, batang, atau akar yang dianggap sebagai duri sejati atau berasal dari perkembangan sel-sel epidermis ditambah jaringan di dalamnya. Contohnya adalah jeruk nipis. Selanjutnya ada bulbis, merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan atau pangkal daun yang tersusun rapat dalam format roset, bulbis atau batang yang menggemuk. Contohnya adalah nanas. Selanjutnya adalah cladophilis, batang seperti daun. Contohnya adalah asparagus. Hanya sekian materi yang kami dapatkan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan kata, mohon dimaafkan. Dan apabila ada teman-teman yang memiliki tambahan materi dan pertanyaan, kami mohonkan untuk menyampaikannya di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.